Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Badan Kenaziran dan Kemakmuran Masjid Al-Muqarrabin, segenap jajaran pengurus. Yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tuaku, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama kita kembali bersyukur kehadirat Allah di atas segala limpahan nikmat dan rahmat serta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha perkasa, dan yang maha penyayang kepada seluruh makhluk dan alam ini. Tentunya dengan bersyukurlah kita akan menjadi hamba yang senantiasa ditambahkan Allah nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya hamba-hambaku itu tahu bersyukur kepada aku, kata Allah, niscaya nikmatku itu dan rezeki itu akan kuberikan kepada mereka. Namun terkadang banyak di antara kita yang ingkar akan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita mendapatkan siksa dan azab di permukaan bumi ini. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan yang mulia, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang sangat terang benderang. Dan insya Allah beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Dengan syafaat itu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, lalu kita digolongkan, dimasukkan dalam golongan orang-orang ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tuaku, tema kita hari ini menyambung seputar muamalah, yaitu masih berada pada bab jual beli. Kita masuk hari ini yaitu yang kedua, rukun dan syarat sah jual beli. Rukun dan syarat sah jual beli. Berarti Islam itu adalah agama yang sangat hati-hati di dalam hal jual beli saja pun harus ada syarat-syarat dan sah jual beli itu. Rukun jual beli yang pertama, penjual. Ada yang menjual barang itu. Itu yang pertama. Penjual berarti orang yang menjual barang itu jelas. Lalu yang kedua adalah pembeli. Ada penjual, lalu ada pembeli. Ada orang dia jualan, tak ada pula pembeli. Ada pembeli, tak ada pula penjual.
Maka oleh karena itu, ini adalah sinkron. Tidak sah seseorang jual beli, tidak ada pembelinya, tak ada penjualnya. Lalu yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu jelas, wujudnya nyata. Misalnya yang mau dibeli itu TV, handphone, kulkas, mesin cuci, radio, tape, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, alat penukar dalam jual beli itu berupa duit, uang kalau di negeri kita ini. Lain halnya, misalnya di Arab Saudi ada namanya dirham dan lain-lain sebagainya lah. Lalu yang kelima, adanya akad, yakni ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Jelas dia, adanya akad. Jadi akad itu tidak selamanya digunakan untuk pernikahan. Tidak selamanya akad itu digunakan untuk alat pernikahan. Bisa jadi juga akad itu digunakan untuk jual beli. Di saat amil menerima zakat, terlepas itu zakat fitrah ataupun zakat mal, di situ harus ada ucapan. Inilah salah satu syarat sahnya jual beli dalam konteks Islam. Maka Islam itu adalah agama yang sangat berhati-hati. Agama yang sangat berhati-hati dalam hal jual beli saja pun harus ada kriteria yang 5 ini. Kalau tidak sah. Luar biasa Islam ini. Jadi dia mengatur seluruh konsep kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian, maka sempurnalah jual beli antara saya dengan si pembeli barang. Sempurnalah sudah si pembeli barang dengan si penjual barang, sehingga barang yang dijual itu ataupun yang dibeli itu betul-betul barang yang sah. Begitulah Islam mengajarkan konsep dalam hal jual beli. Penjual jelas, pembeli jelas, barang yang diperjualbelikan jelas, alat penukarnya juga jelas, ada akad yakni ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Selama ini kita kan, kita beli barang itu tanpa ada akad. Bawa yuk. Biasa kita seperti itu. Ku bawa yuk. Padahal tidak seperti itu. Beli iya pak, jual pak. Beli bu, saya jual. Inilah konsep dasar yang diajarkan dalam hal jual beli. Namun terkadang kita pak sepele kita. Itu dia. Lalu berikutnya, syarat sah penjual dan pembeli itu adalah baligh. Artinya keduanya penjual pembeli sudah dewasa. Karena itu anak-anak tidak sah kecuali dalam jual beli yang ringan, seperti kajian kita Ahad yang lalu. Apa yang ringan? Bu, jajan-jajanan. Kalau itu boleh. Tapi kalau barang yang bermanfaat seperti emas, perak, intan, berlian, kulkas, radio, ini anak-anak tidak boleh menjualnya. Jam tangan. Jadi sehingga kadang-kadang karena nampak anak-anak yang jual, kesempatan nih katanya. Ada juga seperti itu orang. Mumpung mamaknya ayahnya tak ada katanya.
dibelinya, tidak sah. Lalu bagaimana itu Ustaz wujud barang dibeli itu? Subhat. Subhat itu Pak, bisa jadi nanti masuk dalam konsep haram. Kenapa? Karena yang menjual itu kanak-kanak, lalu dalam benak kita kesempatan, maka barang yang dijual itu adalah subhat, bahkan bisa jatuh nanti kepada hal haram. Lalu yang kedua, berakal sehat sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wahsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ini dalil. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ayat ini kalau kita lihat luas maknanya Pak, Bu. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Contoh, seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang belum akil, yang belum balik, yang belum mumayyiz. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Artinya kanak-kanak yang ditinggalkan oleh ayahnya meninggal dunia, itulah yang disebut dengan anak yatim. Anak yatim. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu. Artinya setelah seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya yang belum akil balik, maka istri itu berhak menjaga harta-harta suaminya selama anak-anaknya belum akil balik. Walaupun Islam itu menyuruh membagi harta pada malam ketiga daripada kepergian seorang suami. Cuman itu nanti Pak kita bahas dalam bab mawaris. Tapi karena ayat ini menyinggung tentang hal anak-anak yang belum akil balik, tidak boleh seorang ibu ataupun keluarganya menyegerakan pembagian harta mawaris. Kenapa? Karena dipandang anak-anak itu belum dewasa dan mereka belum tahu mau kemana itu harta. Lalu kemudian kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, artinya kita harus jaga pelihara harta benda peninggalan daripada seorang ayah. Jangan pula mumpung kesempatan seorang istri itu menghambur-hamburkan harta peninggalan daripada suaminya. Meninggal suaminya, anak yatim 6 orang. Lalu kemudian si istri itu pun menghambur-hamburkan harta benda peninggalan daripada suaminya. Hal ini dilarang. Malah seorang istri itu harus menjaga kehormatannya dan menjaga dengan baik harta benda daripada suami. Ini yang diajarkan di dalam konsep Islam. Berilah mereka belanja dan pakaian. Nah, itu dia. Berilah mereka belanja dan pakaian. Jadi anak yatim itu betul-betul harus dipelihara, dibimbing, diarahkan oleh seorang ibu. Bahkan tidak hanya seorang ibu, keluarganya terlibat. Tidak hanya keluarga terlibat, seluruh masyarakat yang mukim di tempat itu terlibat dalam hal menjaga kelangsungan
daripada hidup anak yatim yang ditinggalkan oleh seorang bapak. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Artinya, disitulah kita mempunyai hak yang sangat-sangat urgen dalam hal membimbing, mengarahkan anak-anak yatim itu supaya mereka tidak tergelincir, supaya mereka tidak durhaka kepada Allah dan Rasul, dan tidak durhaka kepada orang tuanya. Sebab sering terjadi meninggal ayah, tak lama menikah lagi ibu. Maka anak itu apa, Bu? Anak itu biasanya terlantar. Sama ada suami itu yang meninggalkan harta atau tidak, biasanya kebanyakan umumnya, apalagi istrinya itu masih muda, dia memikirkan untuk menikah lagi. Dalam hal ini boleh enggak Ustaz? Sah-sah saja. Boleh enggak seorang istri menikah setelah suaminya meninggal? Boleh. Bolehkah seorang suami menikah setelah istrinya meninggal dunia? Boleh. Tetapi ayat ini menekankan kepada kita bahwasanya sebelum anak itu akil balik, jagalah harta suami untuk kelangsungan hidup daripada anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi kadangkala sebaliknya, begitu meninggal suami meninggalkan harta yang cukup untuk kelangsungan hidup anak yatim itu, malah sebaliknya dia hambur-hamburkan, berpoya-poya. Mumpung dulu waktu kau hidup pelitnya kau, na'udzubillah katanya, sekarang udah tak ada lagi kau, bebas aku katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam ayat ini, maka anak-anak yang belum akil balik tetap wajib kita pelihara dan kita jaga kelangsungan hidupnya. Inilah yang diajarkan Allah kepada kita. Lalu yang ketiga, tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubazirkan harta. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Orang yang suka mubadzir, boros itu adalah bahagian daripada saudaranya setan. Shopping namanya, Bu ya. Shopping, Bu ya. Bentar-bentar ke mall, bentar-bentar ke mall, bentar-bentar ke mall. Kalau tidak ada manfaat barang yang mau kita beli itu, kenapa harus kita beli? Kadang-kadang tasnya 1 lemari, sepatunya 2 lemari. Ini gambaran bahwa Islam itu mengajarkan hidup sederhana. Hidup kesederhanaan itu adalah mulia. Apa kata kita? Yang punya duit saya, kok situ yang reseh? Bukan persoalannya kita punya duit atau tidak. Allah melarang kita hidup dalam pemborosan. Kenapa? Karena masih banyak lagi saudara kita yang memang harus kita berikan bahagian-bahagian mereka. Infak, sedekah, zakat. Ini yang terkadang kita lupakan. Saya masih punya duit. Duit saya. Kenapa Anda yang seot? Nah, ini dia. Dalam hal inilah maka Allah tegur kita lewat ayat yang tegas. Orang yang berbelanja, lalu belanja itu tidak ada manfaat yang diambil untuk kelangsungan hidupnya, bahkan gaya-gaya hidup, maka ini adalah bahagian daripada saudara kandungnya setan. Nah, itu dia. Lalu yang keempat, suka sama suka, kerelaan tanpa dipaksa. Nah, ini dia. Suka sama suka, rela, ridho tanpa ada pemaksaan. Nah, ini dia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, maka banyak sekali orang mengambil jalan pintas.
Kami kan suka karena sukanya maka melangsungkan hubungan ini katanya. Maksud suka dalam suka itu, rela dan ridho itu adalah betul-betul tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Inilah yang menjadi sasaran, bahwa memang benar-benar jual beli itu harus diperhatikan secara jelas. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk kepada syarat sah barang yang diperjualbelikan itu. Barang itu suci, sebab tidak sah jual beli barang yang haram seperti bangkai, babi, anjing, minuman keras dan lain sebagainya. Jelas ini. Lalu semalam bertanya jemaah, Ustaz, saya selama ini profesi saya jual pupuk kandang. Lalu bagaimanakah statusnya itu? Apakah pupuk kandang itu kotoran kambing, lembu, kerbau, najis? Jelas. Lalu selama ini profesi saya kan menjual pupuk kandang. Bagaimanakah status daripada pupuk kandang yang saya jual? Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Namun menurut mazhab Hanafi boleh. Lalu bagaimanakah status kita hari ini? Profesi saya menjual pupuk kandang, apalagi saat ini bunga-bunga lagi membuming. Ya kan Pak? Banyak orang yang jual pupuk kandang, banyak orang yang jual bunga. Lalu saya campurlah tanah dengan pupuk kandang, saya masukkan sekam ke dalam, saya juallah ini dengan harga 10.000 per ya. Bagaimana status hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i berdosa, menurut mazhab Hanafi boleh. Solusinya tidak boleh menjual najis. Tapi orang yang profesinya tadi setiap hari menjual daripada kotoran ataupun pupuk kandang tadi, diberikan ujroh Pak, upah, bukan jual beli. Seharian dia mengumpulkan pupuk kandang itu. Bayangin Pak, kambingnya di sana ada, sini ada, sana ada, sini ada. Terpaksa dia harus kerja keras dari pagi sampai siang. Maka si pengumpul itu dikasih ujroh atau upah, bukan dia menjual pupuk kandang tersebut. Ingat, menurut mazhab Syafi'i. Sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan, ya kan Pak? Misalnya Pak Ustaz Mardan pergi jalan-jalan ke Pajak, lalu dilihat beliau ada Al-Quran yang sangat menarik. Berapa satu Al-Quran ini? Datang sepenjual 150.000. Ditawar lagi, gak kurang 100.000 lah ya. Tidak boleh Al-Quran diperjualbelikan. Tapi bagaimana cara kita untuk menebus atau membeli Al-Quran itu? Berapa upah cetaknya? Yang kita bayar kertasnya, bukan zat ataupun kalam Al-Quran itu. Berapa upah cetaknya Al-Quran ini? 150.000. Kurangilah 135.000 ya. Bolehlah. Jadi Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. Tapi Al-Quran itu harus diganti upah cetaknya. Selama ini kita melakukan Al-Quran kan? Tapi Al-Quran
Malah Al-Quran itu pun kita tawar lagi. Jadi jual beli Al-Quran tidak ada, tetapi yang ada adalah kita bayar upah cetaknya. Berapa upah cetak Al-Quran ini? Sama halnya tadi dengan pupuk kandang yang sudah kita kumpul satu harian, maka kita berikanlah ujrah ataupun upah kepada si pengumpul pupuk kandang tersebut. Maka hal ini dalam madhab Syafi'i tidak dibenarkan jual beli najis. Lalu yang kedua, barang itu bermanfaat, sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk dan sebagainya. Ini hal kecil memang. Contoh kecil ini Pak ya. Lalat, nyamuk, untuk apa diperjualbelikan? Kenapa? Karena tidak dapat diambil manfaat. Tidak dapat diambil manfaat. Lalu yang ketiga, barang itu memiliki atau diberi kuasa oleh pemiliknya. Barang itu memiliki atau diberi kuasa oleh pemiliknya. Misalnya, datang Bapak Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Muqarrabin. Beliau menyerahkan kepada saya untuk dijual barang tersebut. Maka saya akan berusaha untuk menjual barang tersebut. Pemiliknya ketua, saya diwakilkan untuk menjualkan barang tersebut. Itu pun sah. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya, atau penjual atau pembeli. Maksud dikuasai itu, barang itu jelas, ada wujudnya dan harganya jelas. Seandainya nanti datang si pembeli, masih bisa nego. Itulah yang dimaksud dengan barang itu jelas dapat dikuasai oleh keduanya. Jual beli itu harus ada tawar menawar. Tawar menawar. Lalu yang kelima, barang itu dapat diketahui keduanya dalam kabar jenis dan sifat-sifatnya. Jelas dia. Jelas barang yang dijual itu apa, wujudnya bagaimana. Lalu barang itu bukan barang curian. Barang itu tam, sempurna milik si pemilik yang menjual barang tersebut. Maka ada namanya hari ini Pak apa? Misalnya seorang menjual kereta, dijualnya kepada penadah. Datanglah polisi, dilaporkan sama si pemilik. Ini barang apa namanya? Itu dia. Banyak terjadi? Banyak terjadi kan? Banyak sekali. Padahal barang itu adalah barang curian. Kita pakai pun tidak akan selamat, mudarat sama kita. Inilah dulu tema kita. Silakan Bapak Ibu mengomentari ataupun bertanya seputar kajian kita. Nanti kita lanjut. Bagaimanakah cara kita untuk menyampaikan kepada si penjual Al-Quran yang sudah punya label? Biasanya di mana Pak? Di Gerak, ya, Wali Songo, ya, dibuat situ. Ya udah. Kalau kira-kira Pak Haji tertarik untuk Al-Quran itu, jelas di situ misalnya 150.000 harga. Berarti yang kita anggap bukan membeli Al-Quran, menggantikan upah cetak Al-Quran itu. Bisa jadi Bapak serahkan dengan langsung kepada si penjual. Ya, ini upah cetak Al-Quran yang saya ambil tadi ya dek. Ternyata non-muslim pula. Kalau andaikan pun dia non-muslim atau muslim, tetap harus dilafalkan. Sebuah Al-Quran saya kasih upah cetaknya dengan nilai 150.000, tapi tidak membeli. Nominalnya 150.000 Pak Haji. Supaya jangan terjebak dalam hal berdosa. Jadi kalau kira-kira kita memang betul-betul serius untuk membeli Al-Quran itu, menggantikan
daripada upah cetak Al-Quran itu, kenapa tidak Pak Haji? Seandainya dia tak tahu, tak paham tentang hal jual beli Al-Quran itu, apakah berdosa? Contoh non muslim tadi, atau katakan muslim dia, tetap kita harus melafalkan, saya ambil sebuah Al-Quran, lalu inilah upah cetak Al-Quran. Kenapa? Sudah tertera nominal dalam label yang telah dibuat oleh si penjual tadi. Jadi bukan saya rasa Pak ya, hal itu sudah sempurna. Betul itu untuk mengantisipasi daripada jual beli. Si pembeli tak paham, yang datang penjual pun tak paham-paham, dua-dua tidak paham. Beli Al-Quran ya, gak kurang harganya sekian. Akhirnya mereka tawar-menawar. Selama tidak tahu hukum itu sah. Tetapi si pembeli tahu tentang hal itu, maka dia harus menyampaikan kepada si penjual. Si penjual tidak paham, si pembeli juga harus menyampaikan kepada si penjual Al-Quran tadi, atau si penjaga toko buku tersebut tadi. Inilah antisipasinya Pak Haji. Harga jual beli, iya, saya beli pupuk kandang sekilo, saya jual. Tidak boleh seperti itu. Jadi selama madhab Syafi'i kita pakai, tidak boleh kita mengadakan akad dalam hal jual beli, tapi kita berikan ujrah tadi. Inilah upahmu. Upahmu selama 1 hari. Dikumpulkannya Pak 1 ton misalnya Pak, 1 ton pupuk kandang itu. Biasanya kalau orang kerja 1 hari berapa Pak? Mohon maaf, tukang. Biasanya tukang itu 150.000 1 hari. Berapakah yang wajar kita berikan ujrah ataupun upah kepada si pengumpul daripada pupuk kandang tersebut? Kita kasih upah dia. 1 goni misalnya 15.000 kasihkan. Datang lagi orang, kasihkannya. Jadi tidak ada di situ Pak pemaksaan. Tidak boleh si pengumpul daripada pupuk kandang itu menjual dengan harga yang sudah ditentukan tadi seperti Al-Quran itu. Tapi tetap dia diberikan upah, ujrah. Artinya perasaan lah Pak. Masa orang sudah ngumpul-ngumpul pupuk kandang, wanginya pun nauzubillah. Sampai dia pakai masker, pakai topi lagi dia, lengkap pakai sepatu bot, turun lagi hujan kadang, becek lagi, banyak tantangannya. Apakah kita tega Pak gak memberikan upah kepada orang yang mengumpulkan pupuk kandang tersebut? Saya rasa wajar sekali Pak, wajar. Tapi yang dilarang itu di situ adalah jual beli. Tidak boleh jual beli, tapi kita memberikan upah ataupun ujrah kepada orang tersebut. Al-Quran yang dijual tadi bukan jual beli, tapi membayar upah cetak Al-Quran tersebut, atau kertas yang digunakan untuk mencetak Al-Quran tersebutlah sebagai penggantinya. Maka dalam hal ini si pengumpul pun tidak boleh dia berjual beli dengan si tukang bunga. Tidak boleh menurut madhab Syafi'i. Ya, misalnya pengumpul saya, datanglah toke bunga. Berapa saya beli pupuk kandang ini? Saya tidak menjual, tapi bapak ibu kasih saya ujrah upah. Lalu dibawalah ini, dibungkuslah per kilo oleh si pembeli tadi, dijual per kilonya 15.000. Selama itu kalau kita masuk dalam ranah mazhab Syafi'i tidak boleh. Jadi kalaupun orang datang membeli, tidak mengambil harga yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana? Memang sulit juga Pak ya. Sudah saya beli plastik,
sudah diklip lagi rapi. Maka kalau orang yang tahu hukum, dia tidak mau jual. Pokoknya ini saya ambil dari seseorang, saya pun kasih upah kepada seorang, kalian pun berilah sepantasnya. Saya tidak menjual pupuk kandang, walaupun saya bungkus rapi, kalianlah. Berarti hatilah. Janganlah pula 1 kilo 1.000 kita kasih, bu, terlalu. Terlalu. Masa pula orang sudah kerja menggunakan waktu fasilitas lagi, lalu walaupun tidak ada jual beli dalam jenis najis tadi, pakailah perasaan, Pak. Diambilnya pula 10 bungkus, dibayarnya 10.000. Apa wajar itu? Dalam hal inilah jatuh rukhsah, keringanan, jatuh illat, pengecualian. Memang tidak boleh jual beli najis, tetapi boleh mengumpulkan, lalu dikasih upah, lalu datanglah orang yang memberikan upah itu, dijuallah di pasaran. Maka hal ini dilarang dalam madhab Syafi'i tegas. Cuman bagaimanakah status jual beli online? Kita lihat di gambar itu cantik, menarik, lalu harga sudah dibuat. Bagaimanakah hukum jual beli dalam konsep online? Maka sebelum bapak beli barang itu, teliti dulu, jelas-jelas teliti dulu, lihat dulu. Jangan hanya gambar, karena semua yang ditampilkan itu menarik. Contoh, kemarin anak-anak minta baju persamaan untuk hadrah ustaz, kata orang itu. Harganya 65.000, batik Solo katanya. Dilihatnya di online. Daripada kita beli online, mending kita ke pajak ikan lama. Tinggal kau pilih tipis tebal, harganya bersaing, daripada harga 65.000 online, sementara dia cuman kertas tipis dia, bu. Setelah dibeli timbullah rasa penyesalan, bahkan datanglah sifat memaki, gini bla 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 bla, berdosa di antara keduanya. Oleh karena itu, jual beli dalam online menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Sama dengan menjual kucing dalam karung. Tapi cantik ustaz, bagus ustaz, murah ustaz. Terlepas murah, cantik, berkualitas, itu urusan bapak. Tapi jual beli dalam madhab Syafi'i yang sifatnya online atau online kata orang, tidak dibenarkan. Tapi ustaz sudah membuming, ya kan? Bahkan hampir barang-barang saya beli dengan online. Maka kalau orang yang beragama, orang yang tahu hukum fikih syariah, walaupun barang itu cantik dipandang oleh mata di Facebook ataupun di YouTube dan lain sebagainya, pasti dia tidak mau beli itu. Kenapa? Karena orang itu tahu hukum fikih. Selama dia orientasinya kepada mazhab Syafi'i, selama itu tidak mau dia membeli barang melalui online atau paket, ya Pak ya, dipaketkan tadi. Ya Pak, kita pandang satu sisi Pak, nanti kan timbul penyesalan. Oh, tidak ada penyesalan, sah. Selama kita senang dengan barang itu, lalu tidak ada lagi penyesalan dalam barang itu, memang jatuh niat semata-mata untuk beli. Terlepas orang itu non muslim atau muslim yang jual, karena bapak butuh, silakan. Tapi selama bapak orientasinya kepada mazhab Syafi'i, barang yang dijual melalui online ataupun paket itu
tidak ada ijab dan qabul, maka selama barang itu tidak sah kita gunakan. Ini jelas kan? Misalnya bapak mau beli martabak salim dari air Hakim, itu wujudnya kan jelas, lalu kualitasnya kan udah tahu. Nah, udah tahu kan di mana? Di air Hakim. Ustaz tahu aja, iya. Karena saya pulang ngampus beli situ, Bu. Satu sisi memang itu ayah mak memudahkan kita untuk, karena nanti kalau kita ke Hakim makan waktu lagi, macet lagi, hujan lagi, tantangan banyak. Lalu kita pesanlah ojek, itu namanya ujroh. Bapak kasih apa? Kan upah. Boleh. Lalu kemudian jelas si penjual di air Hakim, ini tadi barang dari Jakarta, tidak tahu siapa yang menjual. Ini GoFood itu tahu bapak di mana misalnya makanan yang enak, nasi yang enak, dipesan Garuda, pesan Garuda 200 kotak, jelas dia melalui ojek, kita kasih upah ujroh. Itu dia Pak perbedaannya dibanding tadi barang online dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, dari mana-mana yang tidak jelas siapa penjualnya. Jelas Pak? Itu dia. Ayam penyet, entah ayam apa lagi, ayam guling. Iya, Bapak tahu kan di mana penjualnya itu dan kualitasnya sudah tahu kita. Itu sah dan boleh. Kita hanya memberikan ujroh ataupun upah kepada si Gojek. Kenapa? Karena kita sudah mengambil jasa. Nah, itu dia. Jasa. Ya Pak Ji. Ya, maka tadi sini kan Pak jelas keterangan tadi sini. Si pembeli itu jelas, si penjual jelas, barang yang dijual itu pun jelas. Syarat sahnya tadi sudah kita bahas di awal. Menurut mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana kalau begitu? Berarti Bapak ittiba mengambil kepada mazhab Hanafi. Saya Ustadz, jam tangan saya online, kacamata saya online. Pokoknya barang-barang di rumah sekarang saat ini semasa pandemi Covid ini, kalau saya takut ke mall katanya, saya beli melalui online. Berarti Bapak masuk dalam orientasi mazhab Hanafi. Kenapa ada kekhawatiran? Berarti boleh. Jadi Islam itu Pak Haji betul-betul luas dia. Jadi tidak harus kita harus mazhab Syafi'i Ustaz. Berarti ada apa? Penekanan hukum? Tidak. Kalau memang dipandang ada mudarat, kenapa tidak Bapak beli? Silakan Pak. Bapak takut pandemi ini, khawatir, ya itu sah dan boleh kita beli. Jadi kedatangan Islam ini adalah untuk memberikan apa? Pemahaman yang luas. Jadi tidak harus kita tekankan mazhab Syafi'i kau harus pakai. Selama ini tidak sah, tidak boleh. Bagaimana pula Bapak kemarin tawaf di Mekah? Kalau Bapak pakai mazhab Syafi'i, sebentar-sebentar senggol. Mana mungkin Pak Haji lagi sebentar-sebentar wudu. Ya, habislah waktu tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata lak wal mulka la syarika lak. Kesenggol sama mahrim, yang bukan mahrim, wudu lagi. Tersenggol, wudu lagi. Mana mungkin? Disitulah jatuh ilat pengecualian rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita.
Jadi bisa jadi tadi Ustadz ini menekankan hukumnya bermazhab Syafi'i. Selama barang itu memang kita pandang, kita lihat jelas seperti pupuk kandang tadi, tidak boleh kita jual beli, tetapi di sana ada ujroh dan upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengumpulkan pupuk kandang tersebut. Lalu datanglah orang yang kebiasaannya bisnis dia ambillah 1 ton, lalu dia jual pupuk kandang itu dengan harga yang sudah ditentukan, maka hal itu dilarang dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena jelas barangnya. Tadi online tidak jelas, hanya dilihat dari kualitas, warna, dan lain-lain sebagainya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Allahumma sholli ala